Bos Xiao Lan Yao yang legendaris sudah datang. Nona Song, silakan duduk. Ini adalah desainer game, Lan Yao. Kemarin kami sudah mendiskusikan ide perbaikan bug game. Kami masih merasa harus tetap pada pilihan awal. Bisakah kamu menjamin waktu rilis game ini? Kami beberapa orang tua tidak bisa menunggu sampai hari itu. Kami sudah tua. Tapi kami bukan orang yang mudah menghamburkan uang. Setiap sen yang kami investasikan harus memberikan keuntungan. Tim Nona Lan Yao ini, bisakah mengerjakannya? Kalau tidak bisa, tim A yang akan mengambil alih. 2 minggu, dalam 2 minggu, Lan Yao pasti bisa memperbaikinya. 2 minggu 14 hari loh, waktunya sangat mepet. Bagaimana kalau dia malas-malasan? Bisakah kamu melihatnya bekerja 24 jam? Kenapa tidak bisa? Bos Xiao, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Lan Yao, jelaskan pada semua orang ide perbaikanmu. Baik. Gagal lagi. Waktu aku coba sendiri di rumah kemarin, jelas-jelas berhasil. Otakku ini. Itu, aku ada harddisk yang ketinggalan di rumah. Bos yang legendaris harusnya. Lanjutkan. Aku akan ambil harddisk, Kak. Kamu kerja yang baik. Aku belum bilang di mana tempatnya. Kamu di sini jaga Lan Yao. Aku akan bantu diambil habiskan. Aku yang ambil saja. Aku tidak pergi. Kalau saat aku kembali, kamu tidak di sampingnya. Kamu mengundurkan diri saja. Mengerti, bos. Di laci samping meja. Biasanya tempat aku menyimpan harddisk. Tapi mungkin agak berantakan di dalam. Sudah ketemu? Tidak juga, kamu ini bisa diandalkan atau tidak sih? Aku ingat aku taruh di. Aku ingat setelah selesai, taruh di tempat yang sangat mencolok. Dan berniat membawanya saat keluar. Tapi karena buru-buru meeting jadi lupa. Barang sendiri saja tidak ingat di mana. IQ kamu benar-benar mengkhawatirkan. Ini karena setelah kesetrum otak jadi agak kacau. Dulu aku tidak seperti ini. Kehidupan pribadiku juga sangat teratur. Sejak memulai proyek game ini, aku benar-benar fokus bekerja, jadi kamu bisa lihat betapa aku telah menemukan. Ya ampun. Inikah kekuatan modal? Sangat jahat. Ada urusan di perusahaan Shen, aku tidak masuk dulu. Tapi aku ingin memberitahumu. Aku merasa bos kita hari ini agak aneh. Kamu harus hati-hati. Dah. Apakah Anda Nona Lan Yao? Ya, saya. Bos Xiao menunggumu. Ikut saya. Bos Xiao ada di sana. Silakan, Nona Lan Yao. Baik. Bos Xiao, ada apa kamu mencari saya?
Kamu masih ingat apa yang kamu janjikan di rapat direksi? Apa maksudmu? Sebelum tugas selesai, kamu harus tinggal di sini. Jangan bercanda, kamu tahu waktunya mendesak. Aku masih punya banyak pekerjaan di rumah. Kamu bisa kerjakan di sini. Aku sudah bawa harddisk NU. Tapi data-data saya ada di komputer rumah. Sudah saya atasi semuanya. Bos Xiao, kenapa kamu seperti ini? Tanpa bilang-bilang, kamu mengambil koper saya. Dan komputer, kamu benar-benar tidak menghargai orang lain. Karena saya adalah klienmu. Saya menjual game, bukan menjual orang. Bawa kembali. Lagi pula yang berjanji di rapat direksi bukan saya. Kamu juga tidak menolak. Kamu tahu kenapa? Setiap kali bangun selalu menindih saya. Aku Selama kamu kehilangan ingatan, kamu akan memunculkan kepribadian lain. Hanya setelah kontak dengan saya, kamu bisa normal kembali. Maksudmu, setiap kali tidur aku akan berubah? Hanya kamu yang bisa mengembalikanku? Kepribadian ini bisa menyebabkan kerusakan besar. Hanya saya yang bisa menekan kepribadian lain dalam dirimu. Menyuruhmu tinggal hanya untuk mencegah perubahanmu. Dan punya lebih banyak waktu untuk memperbaiki game. Baik, aku akan tinggal. Ayo mulai bekerja. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Sekarang sudah jam pulang. Kamu masih punya waktu 14 hari. Baik. Hard disk. Sudah jam pulang. Bos Xiao, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, tidak perlu peduli. Aku tidak ngantuk, aku ingin menyelesaikan data ini dulu. Kamu tidak tidur, aku masih ingin tidur. Kamu tidur saja, aku tidak keberatan. Apa hubungannya dengan aku? Setelah kamu tertidur, kamu akan berubah, nanti malah merepotkan aku. Sekarang simpan file, matikan komputer. Oh iya, aku hampir lupa ada hal ini. Itu, Bos Xiao, ini cuma satu tempat tidur. Lalu, Aku bisa tidur di ruang tamu, atau aku tidur di sofa juga bisa. kamu bisa tidur di sofa. Tapi kamu ingin aku juga tidur di sofa? Naik ke tempat tidur. Ini hanya untuk pekerjaan. Bos Xiao. AC rusak, kamu tidak merasa panas? 23 derajat. Kamu minum air?
Tidak usah. Bagaimana kalau ke kamar mandi dulu? Sudah tidur saja. Lalu, Berikan tanganmu. untuk apa? Kita tidak kontak fisik. Bagaimana aku bisa membantumu mengontrol Xingtian? Kak, Investor dari luar negeri sudah sampai. Kamu di mana? Kak maaf, kamu bantu aku dulu. Aku akan sampai dalam sekitar setengah jam. Kamu biasanya ingatannya bagus, kok hal penting ini bisa lupa? Cepat datang. Baik, Guru biasanya di mana tinggal? Beijing. dari sekarang sampai aku kembali, kamu harus menyelesaikan. Tahap pertama perbaikan celah keamanan. Tapi sekarang aku sudah jam pulang, ini waktu tidur. Sebelum aku kembali, tidak boleh tidur. Bos Xiao. Pernah ada yang bilang, kamu sangat berbakat jadi bos. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan perlawanan sia-sia. Baik, klien yang terhormat. Beberapa jam lagi, tinggal 13 hari. Bos Xiao yang kejam, benar-benar menganggap aku pekerja data. Menderita tetap bekerja menderita. Aku pasti akan mengubahmu menjadi karakter non-pemain. Buat kamu kerja paksa di dalam game. Kak, aku sudah sampai. Kamu di mana? Kamu jalan terus ke dalam, aku akan menjemputmu. Oke. Akhirnya kamu datang juga. Kali ini Bos Chen sengaja datang dari Australia untuk berinvestasi di game kita. Ingat baik-baik. Sikapmu harus baik, jangan seperti terakhir kali. Tiba-tiba pergi di tengah jalan. Aku akan berusaha. Kerja sama ini sangat penting bagi kita. Kalau pembicaraannya lancar, dia bisa langsung jadi pemegang saham. Aku paham, Kak. Aku perkenalkan, ini Bos Chen, pengusaha properti terkenal di luar negeri. Ini adikku, Xiaoran, Presiden Direktur Shanghai Group. Hello. Bos Xiao memang pemuda berbakat. Tampan dan pintar, sesuai dengan reputasinya. Ini, Hadiah kecil. tak kusangka kamu begitu perhatian. Jangan berdiri saja, mari kita duduk dan ngobrol. Baik. Tak kusangka. Xiao si lintah darat bisa bersikap lembut seperti ini. Bagaimana bisa berubah menjadi tidak berperi kemanusiaan seperti sekarang? Jangan tidur sebelum aku kembali. Lagi apa? Ajak kamu jalan-jalan santai. Yuk. Sekarang gamenya ada bug, aku harus memperbaikinya. Lagi pula aku sudah berjanji di rapat direksi. Harus selesai diperbaiki dalam 14 hari.
Apa kamu benar-benar mau kerja 24 jam di bawah pengawasan Xiaoran? Memangnya ada cara lain? Kara? Aku juga belum punya ide. Justru sekarang kamu perlu istirahat sejenak untuk melepas stres dan kekesalanmu. Tapi kalau dia pulang dan aku tidak ada, bagaimana? Ya sudah, biarkan saja. Tidak usah dipikirkan. Aku kirimkan alamatnya. Ini demi kebaikanmu, saudari. Bos Chen tidak hanya sukses di bidang properti, tapi juga tertarik dengan game. Aku suka melakukan hal-hal yang menantang. Kupikir proyek ini pilihan yang bagus. Tingkat perhatian dan pengaruh proyek ini cukup besar. Tidak bisa disebut terlalu berisiko. Aku dengar kabar burung, proyek game kalian. Saat uji coba internal, pasti ada sedikit masalah kan? Cuma sedikit hambatan saja, perkembangan game secara keseluruhan. Sejauh ini cukup lancar, tim desain game dipimpin oleh desainer terkenal Lan Yao. Masalah kecil ini akan segera teratasi. Aduh, kok baru datang sih? Nunggu lama banget. Presentasi Bos Xiao tadi cukup detail. Game ini, baik dari segi desain, maupun cara berpartisipasinya cukup unik. Aku penasaran, sebenarnya siapa sih desainernya kali ini? Yang tadi aku sebutkan, Lan Yao. Lan Yao. Kamu mau muntah, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku ke toilet dulu. Perlu aku temanin? Kalau gitu aku tunggu di depannya. Dokter Zhang. Kebetulan banget, kamu masih ingat aku. Ingatanku cukup bagus. Chen. Aku cukup terkesan denganmu. Dia mabuk? Maaf ya, gak apa-apa. Apa Kon? Gak apa-apa. Kalau gitu aku bantu kamu keluar ya. Oke, makasih Ja. Apa yang terjadi? Akhirnya aku berhasil membuka segel keluar dari tubuh perempuan. Bagus banget. Kamu Xingtian. Di dunia yang aneh ini, ternyata ada yang kenal aku. Di dunia ini, mungkin cuma aku yang mengenalmu. Melihat karakter game yang aku desain terwujud. Ternyata rasanya seperti ini ya. Maksudnya apa? Apa yang sebenarnya terjadi di pertempuran Istana Dewa? Hati-hati. Adik ini memang agak bodoh. Pengen menggodanya, malah dianggap serius. Sakit. Gak apa-apa, nggak sakit. Pakai sepatu hak tinggi terlalu lama akan membuat tenaga tubuh terkonsentrasi di telapak kaki. Jadi gampang capek. Dan juga nggak baik untuk lutut. Jadi, mulai sekarang kamu harus pakai sepatu yang lebih nyaman.
Aku terus mencari kesempatan untuk membunuh bajingan itu. Makian yang bagus. Kamu ini minumannya payah banget. Lagi pula, tubuhmu ternyata tidak bisa bela diri. Aku merasa terhina tinggal di tubuhmu. Lihat bagaimana aku melakukannya. Barusan kamu bilang, kamu dan Xiaoran adalah musuh. Pasti ada permusuhan. Aku juga bermusuhan dengannya. Dia kejam dan tidak berperasaan, menindas aku yang lemah. Dia benar-benar keterlaluan. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Betul. Ayo kita pergi minum bersama. Kamu ini lucu banget, sudah mabuk begini. Masih bisa bersikap begitu lantang, berarti kamu orang yang berkarakter. Aku terima pertemananmu, temanimu minum segelas. Ayo. Oak. Kamu toh. Lama tidak bertemu. Kok aku kembali ke tubuh ini lagi? Maksudmu apa? Ayo kita pergi minum beberapa gelas. Minumnya lain kali saja. Minum itu penting, tidak bisa ditunda. Hari ini saja. Ayo. Aku lihat kamu juga sudah banyak minum, mau kuantarkan? Aku tidak akan mabuk meski minum banyak. Cuma tubuh ini terlalu lemah. Iya, kamu tidak akan mabuk. Eo. Ayo. Katanya takut sosial, lihatnya sama sekali tidak. Yunfei, cepat sini. Aku duluan menyapa. Oak, Dada. Lingling. Nyonya, sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Ngapain banyak orang begini, tidak malu dilihat orang? Maaf ya Boslin, dia kebanyakan minum. Terima kasih sudah mengantarnya pulang. Hanya saja dana ini benar-benar besar. Boss Xiao, proposalku. Bisa dipertimbangkan? Investasi game ini butuh biaya besar. Kalau ada yang membantu menanggung, bukan hal yang buruk. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, Nona Song kuberikan padamu. Aku duluan temani klien. Kak Lin, jalan pelan-pelan ya. Kamu baik-baik saja, sayang. Bagus, sangat spesial. Bisa bertemu Nyonya lagi, aku sangat senang. Maaf, Bos Chen, tadi ada urusan mendadak. Mohon dimaklumi. Tidak apa-apa. Bagaimana pembicaraan kalian? Aku dan Bos Xiao ngobrol dengan sangat menyenangkan. Karena Bos Chen berminat. Detail selanjutnya bisa kita bahas lagi. Benar kan? Benar. Bagus kalau begitu. Ayo. Sudah lama kita tidak menari. Ayo temani aku menari. Nyonya,
Boss Xiao. Boss Lin, AO Berserk. Kamu ini ngapain sih? Ngapain kamu? Kamu benar-benar. Ling Ling, jangan seperti ini, tidak separah itu. Nyonya jangan menghalangi. Ini urusan antar pria. Cuma menari saja, tidak bisa terima? Berani juga membantah. Istri sang jenderal berani kamu sentuh? Akan kuputuskan tangan dan kakimu. Maaf semuanya, mengganggu acara, kebanyakan minum. Sudah disuruh di rumah saja, maksa keluar. Buat masalah lagi kan? Kak, soal Bos Chen. Tolong jelaskan. Maaf ya, kamu tidak apa-apa? Aku antar kamu pulang. Baik, aku ambil tas dulu. Xiao Silici. Kenapa kamu memukulku? Kemampuanmu berbohong semakin hebat saja. Kamu terlalu berisik, bikin kepalaku pusing. Kenapa kalian semua seperti ini? Aku sudah berusaha keras memperbaiki bug. Kenapa kamu begitu kasar padaku? Boss Xiao. Dalam situasi seperti ini, kamu hanya perlu memeluknya. Hanya sekali ini ya, tidak ada lagi. Bos Xiao, butuh bantuanku? Tidak perlu. Tante Qi, besok siapkan baju untuknya. Baik, Pergi dulu ya. baik. Ayo, minum. Bajingan. Xiao si kulit. Kenapa kamu di sini? Apa katamu? Kamu berani masuk ke mimpiku untuk menindasku. Aku beritahu kamu. Ini di mimpiku. Aku tidak akan biarkan kamu menggangguku. Aku beritahu kamu.
Kamu tidak si kulit, tidak dingin. Tidak suka mengganggu orang. Cukup tampan. Anak laki-laki di keluargamu terlalu tampan. Kamu juga punya bos Lin. Aku akan jadikan kalian semua karakter NPC di game. Jadi menurutmu, aku atau kakakku yang lebih tampan? Kakakmu. Bos Lin. Menurutmu, dia lebih tampan? Atau aku? Menurutku, kalian sama-sama tampan. Tapi aku masih merasa Bangun, bangun. Kamu belum selesai. Siapa yang lebih tampan? aku rasa aku yang paling tampan. Aku pasti kebanyakan minum. Hei, terima kasih sudah mengantarku pulang larut malam begini. Ini sudah kedua kalinya aku berhutang budi padamu. Tidak apa-apa. Aku hampir lupa mengembalikan bajumu. Terima kasih. Kakimu masih sakit? Sepertinya sudah lebih baik dari tadi. Perlu aku antar ke atas? Ini tidak baik, laki-laki dan perempuan sendirian di tengah malam. Kalau dilihat tetangga, bisa salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Oh. Benar-benar tidak. Kalau begitu aku tidak ganggu istirahatmu. Dadah. Dokter Sang. Mobil. Kenapa aku di sini? Kamu. Apa kamu mengambil keuntungan dariku? Tolong lihat tempat kamu berbaring. Aku hampir terjatuh dari kasur karena kamu. Jadi sebenarnya siapa yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Tolong perhatikan baik-baik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, selain rambutmu yang berantakan seperti sarang ayam. Pakaian mana yang terbuka? Benar-benar tidak terjadi apa-apa? Kok kecewa? Siapa yang kecewa? Narsis. Karena kamu sudah sadar, maka urusan selanjutnya. Kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya. Bertanggung jawab. Aku seorang gadis kecil, berbaring di kasur ini bersamamu semalaman. Aku saja tidak berkata apa-apa. Kamu seorang pria dewasa. Tidak malukah kamu? Aku bicara tentang game. Game. Bos Xiao itu. Tidak memanggilku Xiao si kulit ari lagi? Tadi malam kan panggilannya lancar sekali? Tadi malam aku.
itu, tetanggaku juga ada seorang bos yang berkeluarga Xiao. Daripada menghabiskan waktu untuk menjelaskan di sini, lebih baik cepat-cepat bangun dan bekerja. Aku akan melakukan inspeksi mendadak kapan saja. Ini benar-benar neraka duniawi. Song Lingling. Kamu tahu sendiri daya tahan alkoholmu buruk. Kenapa masih minum sampai mabuk? Sekarang sudah terjadi, kamu sudah membuatnya marah. Orang lain bekerja untuk mengejar kehidupan yang bahagia. Kenapa hidupku penuh dengan petualangan menegangkan seperti ini? Sungguh terlalu sulit. Baik. Baik, aku ngerti. Kak, kenapa kamu datang? Bos Lin, halo. Lanyao, kamu juga di sini? Aku dipaksa. Mengingat dia sebelumnya menghilang tanpa alasan. Dan tidak bisa dihubungi dengan berbagai cara, jadi di bawah pengawasanku. Aku bisa lebih tenang sedikit. Selain itu, perkembangan game sekarang agak lambat, ini juga membantuku. Mengawasi kemajuan perbaikan game. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Tapi semua konsekuensinya kamu tanggung sendiri. Aku mau, sangat mau. Kak, ada urusan apa kamu mencariku hari ini? Masih tentang urusan investasi game yang kemarin dibicarakan. Sambil makan sambil ngobrol. Memang ada ketulusan dari pihak lain, tapi soal persentase saham, masih perlu sedikit kompromi. Kalau syaratnya masih sama seperti kemarin, aku pasti tidak setuju. Hak pengambilan keputusan proyek ini harus tetap dipegang erat oleh grup Shanghai. Aku tidak ingin ini jadi sapi perah para kapitalis. Baiklah, lupakan saja. Bos Xiao, karena ucapanmu ini, aku harus menghormatimu dengan segelas, rupanya aku tidak salah menilai. Kamu masih punya sentimen terhadap game. Jangan cari muka seperti ini, habiskan makanannya dan cepat kembali bekerja. Xiao Si lintah darat. Kamu datang? Kamu sudah kembali? Aku cuma ingin berterima kasih. Karena semalam kamu mengantarku pulang. Sebenarnya kamu tidak perlu segitu sopannya. Sayang sekali sarapanku yang sudah disiapkan dengan hati-hati. Tidak mau makannya sudah. Tunggu, aku tidak bilang tidak mau makan. Sebenarnya aku juga menyiapkan sesuatu untukmu. Awalnya aku ingin memberikannya langsung padamu. Waktu itu kan aku lihat kakimu lecet karena sepatu hak tinggi. Jadi aku pilihkan sepatu flat untukmu. Fire kamu nyaman memakainya. Entah kamu suka atau tidak. Lalu bagaimana kamu tahu ukuran kakiku? Waktu memijat kakimu dulu, aku kira-kira mengira. Kepanasan tidak? Tidak sempit. Pas banget, aku suka. Sarapan harus dimakan selagi hangat. Habisin semuanya ya. Sudah larut, besok pagi jam 7 aku ada rapat. Istirahatlah lebih awal. Oke Bos Xiao, tidak usah khawatirkan aku. Selamat malam. Kamu yakin aku bisa tidur nyenyak? Iya, aku segera menyelesaikannya. Ini piyama untukmu.
Cepat selesaikan. Berani kasih, berani aku pakai. Xiao Si lintah darat. Kamu balas dendam karena bug game belum diperbaiki ya? Sudah selesai? Sudah, Bos Xiao. Cuma disinfeksi sederhana saja. Cuma saja kamu. Kenapa kamu tidak memakai piyama ini? Jangan-jangan kamu suruh aku pakai, ada fetish khusus ya? Kamu memang seperti kabar yang beredar, imajinasinya sangat luas. Tapi tidak jelas. Baju itu disiapkan oleh diriku, tidak ada hubungannya denganku. Tapi piyama ini terlalu aneh. Rasanya seperti menggodaku. Sekarang aku sebagai pihak klien memintamu memakai piyama ini. Yang lain tidak boleh. Kenapa? Karena kamu menyerangku tadi malam. Jadi di siang hari, apa yang kamu pikirkan? Sampai-sampai di mimpimu pun merobek baju orang. Aku pasti karena tidak terbiasa dengan tempat tidur, jadi melakukan hal seperti itu. Iya, kamu juga tahu kan, perempuan itu kurang rasa aman. Jadi mendengkur juga untuk memanggil rasa aman. Iya, aku mendengkur untuk peringatan, meskipun kita hanya hubungan klien dan vendor, tapi laki-laki dan perempuan sendirian harus tetap waspada. Tentu, jadi aku punya solusi sempurna. Ini. Dan ini. Ini solusi sempurna yang kamu bilang. Sebelum tidur, laporkan pekerjaanmu dulu. Bagaimana perkembangan perbaikan game? Tangan berikan tanganmu.
Aku mau ke toilet. Sudah larut? Cepat bersih-bersih dan rapat di studio. Bos, seperti yang kamu duga. Kami menemukan virus di port eksternal server. Sangat mungkin ada yang sengaja melakukan ini. Dasyong, cepat lacak. Lokasi pasti perangkat yang terinfeksi, periksa juga rekaman kamera. Yang bisa mengakses perangkat, mungkin orang dalam. Atau ada orang asing masuk ke studio kita. Oke, aku cek sekarang. Kalau virus ini, Bisa diatasi dengan software antivirus scan penuh? ini baru ketahuan setelah scan penuh. Dan kami menemukan. Bahkan hard disk juga terinfeksi. Jadi hasilnya? Hasilnya, kecuali dibiarkan, satu-satunya cara adalah format ulang. Sama dengan mengembalikan ke pengaturan pabrik. Kalau begitu, kerja kerasku selama 4 tahun lebih. Sia-sia semua. Jangan panik dulu, virus infeksi. Bukan tidak ada solusinya. Kamu punya cara? Aku ada senior yang khusus meneliti virus. Beberapa kasus virus rumit di dalam negeri sebelumnya. Semua itu dibantu olehnya. Mau coba cari dia? Kak, yang kamu maksud bukan Dawei, kan? Aku gak mau ketemu dia. Waktu sekolah dulu sempat berantem sama dia. Kamu masih dendam ya? Kamu ajak Lanyao aja. Oak, Datanya juga kasih ke Bos Lin. Oak. Ayo, Kalau ada masalah, kita komunikasi langsung. Oak, Kak, aku kenal dulu. Oak. Ada apa? Aku nanti gak ada. Jangan sampai kamu ketiduran. Santai aja. Aku pasti patuh. Dengan semangat pekerja yang baik, selama virus belum hilang. Aku nggak akan tidur. Justru Bos Xiao kamu. Malam ini bisa tidur nyenyak. Pokoknya usahakan cepat balik. Ngerti. Bos Lin, baju olahraga putihmu hari ini berkilau di bawah sinar matahari, mirip banget sama karakter NPC di game. Bukannya kamu pernah janji sama aku buat jadi model NPC-ku? Takut kamu sibuk, jadi aku foto dulu. Kapanpun kamu butuh, aku siap jadi modelmu. Nggak perlu pakai yang ini. Serius? Kamu sendiri yang duduk jadi model? Biar aku gambar template. Kamu baik banget. Deal. Jepretannya jelek banget. Ini nggak jelek-jelek amat kan? Oke, aku segera sampai. Dawei setuju ketemu. Eyo. Oke. Seharusnya nggak masalah, tapi emang agak rumit. Kira-kira butuh berapa lama buat perbaiki? Besok sore, sudah acara peluncuran konsep game. Paling cepat butuh 2-3 hari. Itu pun kalau kerja sama dengan Lanyao. Kompak banget. Oak, kalian buruan selesaikan. Sisanya serahkan ke aku. Kamu dan Xiaoran sudah berjanji. Di saat genting begini, aku nggak bisa biarkan Dewan Direksi. Marigokin Camo. Legipula Besak, Kuma Peluncuran Concept Game. Bukan peluncuran resmi gamenya.
Aku percaya kamu pasti bisa membuat kita tidak terlambat. Oke, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Semangat! Akhirnya kamu datang menjengukku. Ini karena aku sibuk banget akhir-akhir ini. Gimana progres game yang kamu kerjakan? Sikapmu keras banget. Sekarang sudah ketemu kunci perbaikannya. Kakak bawa desainer ke tempat Dawei. Xiaoran, waspada itu perlu. Ayah, dia kakakku, juga anakmu. Kita satu keluarga. Ngomong-ngomong soal keluarga, gimana dengan urusan pribadimu? Sudah dipikirkan soal pernikahan dengan keluarga Shen? Maksudmu aku dan kakak Xiang Yu? Udah kubilang berapa kali. Kita cuma hubungan kakak adik. Urusan ini, nanti pas balik ke rumah lama, orang tua kedua belah pihak ketemu. Kalau tidak ada keberatan, berarti sudah diputuskan. Urusan pernikahanku, aku yang tentukan sendiri. Kamu sudah besar ya. Paman Xiao. Paman Yunfei. Gimana kabar Bapak akhir-akhir ini? Sangat baik. Cuma ada orang yang suka datang bikin kesal. Entah sampai kapan tulang tua ini bisa bertahan. Ayah jaga kesehatan ya. Aku sayang banget sama ayah. Ada apa? Akhir-akhir ini kurang tidur ya, wajahmu kurang segar. Kamu cari aku ada perlu apa? Akhir-akhir ini kamu dekat banget sama Sang Dewi Lanyao ya? Aku mau tanya-tanya soal sahabat karibnya, Liu Yi. Pengin tahu hobi dan kesukaannya. Kamu suka sama Liu Yi ya? Oke. Akhirnya hampir selesai. Gimana? Virusnya udah ditangani? Sepertinya tidak sampai subuh sudah bisa selesai. Nona Song memang pantas dijuluki Sang Dewi. Cepat paham, skillnya juga top banget. Artinya bisa selesai sehari lebih cepat. Lanyao, kamu keren banget. Ini berkat Dawei yang ngajarin dengan baik. Kayaknya Sang Dewi lapar nih. Ayo, aku ajak kalian makan. Tapi virusnya, Program ini masih perlu jalan kira-kira sejam lebih. Kalian jangan cuma nunggu di sini. Habis makan balik lagi juga masih ada waktu, cepat pergi. Kamu tidak ikut? Aku tidak ikut deh. Masih ada pekerjaan yang belum selesai hari ini. Pas banget bisa selesaikan di sela-sela waktu ini. Yang penting kalian makan dengan senang. Oke, kita balik setelah makan. Cepetan pergi. Kok belum balik juga? Gak boleh. Kalau aku telepon dia sekarang, dia pasti mikir aku suka sama dia. Kan udah bilang suruh dia cepetan pulang. Jangan-jangan dia ketiduran. Gimana kalau tiba-tiba berubah? Jangan-jangan karena kasurnya nggak nyaman. Pasti karena kasurnya nggak nyaman. Enak banget ternyata. Kita makan sebanyak ini cuma 15 menit. Ini mungkin pertama kalinya seumur hidupku. Makan secepat ini. Soalnya ayah selalu ngajarin kita untuk makan pelan-pelan. aku dengar. Kamu dan Xiaoran itu saudara tiri Seibu. Iya, waktu aku umur 3 tahun, ibuku bawa aku nikah lagi ke keluarga Xiao. Terus kamu masih kontak sama ayah kandungmu? Enggak, ingatanku sekarang.
Cuma ada ayah Xiao. Kalau hubunganmu sama dia. Maksudku, Aku tahu. Waktu ibuku masih hidup. Meskipun dia jarang ngobrol sama aku, tapi sering dengar dia ketawa. Tapi sejak ibuku meninggal, jarang banget lihat dia ketawa lagi. pasti kamu sangat pengen dekat sama dia ya? Bisa dibilang gitu. Tapi dia selalu nggak mau mengakui keberadaanku. Aku kerja keras banget. Berusaha jaga keluarga ini. Aku sangat berharap dia bisa melihat itu. Kadang, bahkan cuma satu kata pengakuan sederhana, atau bahkan tatapan penuh apresiasi, bikin aku merasa semua yang sudah aku berikan berharga. Waktu kecil, orang tuaku juga. Sudahlah, hidup memang sudah susah dari lahir. Kalau kita sudah lahir susah, kenapa nggak memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk hidup bahagia buat diri sendiri? Kayak sekarang, aku demi game ini, diam-diam menginvestasikan semua tabunganku tanpa sepengetahuan keluarga. Kalau bukan karena investasi kalian, aku mungkin bahkan tidak bisa makan. Tapi, asalkan game ini diluncurkan, impianku terwujud, maka semua kerja keras ini, aku rasa semuanya worth it dan membahagiakan. Jadi, aku juga berharap kamu tidak lagi menahan diri. Katakan cintamu pada Ayah Xiao. Berjuanglah demi kebahagiaanmu sendiri. Oke, aku akan berusaha mencoba ke arah itu. Lupakan tentangku. Bicara tentang adikku. Dari pemahamanku tentang adikku, dia mengizinkanmu tinggal di tempatnya. Pasti ada alasan khusus, kan? Ada sih, tapi aku tidak bisa bilang. Alasan apa lagi? Dia cuma takut aku kabur dan tidak kerja. Menganggapku sebagai pengemplang. Kamu memang berbeda dari yang lain. Siaran itu di mana-mana. Selalu dikerubungi penggemar wanita. Bahkan ku dengar di luar sana, dia disebut sebagai bujangan emas yang sangat populer. Emas atau bukan aku tidak tahu, tapi yang pasti hatinya hitam. Sudah, waktunya juga hampir habis. Aku antar kamu kembali ke tempat Dawei. Oke, pekerja harus lanjut bekerja. Nona Song, kamu kenapa? Begadang semalaman untuk kerja. Tidak apa-apa Paman Siang, tidak usah khawatir. Kamu belum sarapan kan? Aku suruh Tante Ci bawakan. Tidak usah, aku sudah makan. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baik, Paman Siang. Xiaoran ada di atas? Bos Xiao ada di kantor, biasanya jam segini. Dia hampir selalu di kantor. Bos Xiao, Anda di rumah? Pulang kenapa tidak beritahu sebelumnya? Kalau bukan karena aku menelpon Xiao, aku tidak tahu kamu sudah pulang. Begadang sampai larut begini. Apa kamu berniat setelah membagi game ini? Lalu jadi orang tidak berguna? Atau kamu ingin? Atau kamu berencana berubah wujud di rumahku? Lalu melakukan pembantaian? Aku kan hanya menjalankan etos kerja sebagai pihak kedua. Bekerja tanpa ingat makan dan tidur. Aku baru mau meneleponmu. Kamu sudah turun. Yakin mau seperti ini? Aku tidak mungkin bekerja di tempat tidur. Kalau begitu kamu bisa taruh bangku kecil di samping tempat tidur.
Posisinya terlalu jelek. Tapi seperti ini aku benar-benar tidak bisa tidur. Kalau begitu laporkan pekerjaanmu. Ulangi proses perbaikan tadi malam. Peluncuran sudah dekat. Jika kali ini game benar-benar bisa diluncurkan dengan lancar, posisi Xiaoran di perusahaan benar-benar tidak bisa digoyahkan, sama sekali tidak bisa digoyahkan. Setelah game diluncurkan, kepentingan semua orang bisa terpenuhi. Apa masih ada yang tidak memuaskan dua direktur? Tidak, tidak, tidak. Aku hanya merasa kamu tidak dihargai. Padahal kamu sangat mampu, urusan besar kecil perusahaan. Semua kamu yang menanganinya. Tapi selalu kalah oleh Xiaoran. Benar. Menurutku, posisi direktur utama perusahaan ini paling cocok untukmu. Sayang sekali, kalau kamu menikah dengan keluarga Shen. Paman Chen, beberapa kata lagi. Tidak akan terlalu pantas. Kenapa tidak pantas? Kalau kamu punya ide, kami bisa membantumu. Kami sebenarnya sudah punya rencana. Ini bukan urusan kami bagaimana memikirkannya. Tergantung Boss Lin. Kalau mendapat dukungan semua orang, masa takut direktur utama tidak menghargai? Xiaoran adalah adikku. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungnya. Untuk hal ini, dua direktur tidak perlu repot. Apa yang kalian inginkan? Xiaoran juga pasti bisa memberikan. Tapi kalau punya pikiran lain, mungkin dia tidak akan semudah ini diajak bicara. Lin Qiao, kamu ini, Paman Li. Minum teh. Bos besar Xiao, Anda benar-benar berbeda. Biasanya pakai jas, pas peluncuran malah pakai baju olahraga. Aku sudah suruh Pang Ding bawa baju ke kantor. Tunggu. Sebentar lagi naik mobil. Bos Xiao, ada yang perlu diperintahkan? Kamu bawa HP? Bawa. Terus? Dompet, kunci, kartu semua dibawa. Cuma sekarang tidak bisa pulang, tidak bisa dipakai. Kok tiba-tiba jadi perhatian banget sih? Buka pintu untukku. Apa? Aku bilang buka pintu untukku, tidak dengar? Silakan, bos. Pernah lihat pengemudi buka pintu untuk penumpang. Tapi belum pernah lihat yang sebaliknya. Aku kan Lan Yao yang hebat. Masa harus jadi tukang buka pintu? Xiao si pelit benar-benar memanfaatkan semuanya. Kekanak-kanakan banget sih. Katanya pria sampai mati tetap anak-anak. Jelas-jelas bocah kecil yang menyebalkan. Kalau gitu, aku nggak ikut saja. Pokoknya uang kontrak jangan kurang 1 sen pun. Paman Siang, Tante Qi, aku duluan ya.
Bos Xiao, kamu tahu nggak kamu mirip San Mao, Eneza, dan Jin Gang Hulua. Aku? Kenapa? Kenapa semuanya anak kecil? Kalau enggak, mana mungkin melakukan hal tadi? Hei Dasyong, Kamu ingat enggak hari pertama kita uji coba? Hari kamu kesetrum? Ayah. Waktu itu ada orang berbaju hitam menyelinap masuk dan merusak semua rekaman monitor hari itu. Untungnya dengan segenap tenaga, aku berhasil memperbaiki sebagian. Sudah aku kirim ke kamu. Kamu lihat bagaimana menanganinya. bagus sekali Dasyong. Lain kali aku kasih bonus. Bisa lihat jelas siapa itu? Bos Xiao, video ini baru dikirim. Harus diunduh dulu. Ini kan hal biasa. Kayaknya Hulua ini sering berbuat jahat. Kalau enggak, mana mungkin ada orang yang merusak game susah payah buatanku. Kok aku merasa orang ini agak familiar ya?